Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan mata kuliah psikologi Islam. Saya akan meneruskan berkaitan dengan tema yang kemarin. Langsung saja saya akan buka untuk PowerPoint pada hari ini. Ini kelanjutan pada pertemuan yang kemarin. Tema kali ini berkaitan dengan psikoterapi Islam. Kalau kemarin psikopatologi berkaitan dengan penyakit dalam perspektif Islam. Sekarang kita akan bicara berkaitan dengan psikoterapi Islam. Bagaimana menyembuhkan penyakit jiwa yang ada di dalam diri manusia atau penyakit akhlak kalau di dalam Islam dengan yang namanya adalah psikoterapi Islam. Langsung saja, menurut Hamdani Bakran Az-Zaki, psikoterapi ialah pengobatan penyakit dengan cara kebatinan atau penerapan teknik khusus pada penyembuhan penyakit mental atau penyembuhan lewat keyakinan agama. Sehingga di sini memang berkaitan dengan psikoterapi Islam ini adalah penyembuhan dalam perspektif agama. Tentu kalau di sini karena kita bicara berkaitan dengan psikologi Islam tentu dengan perspektif agama Islam. Psikoterapi Islam adalah proses pengobatan dan penyembuhan suatu penyakit, apakah mental, spiritual, moral, maupun fisik dengan melalui bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah. Tentu dasarnya di sini adalah berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Pengetahuan psikoterapi itu sangat berguna, apalagi bagi mahasiswa psikologi. Yang pertama adalah membantu penderita dalam memahami dirinya, mengetahui sumber-sumber psikopatologi dan kesulitan penyesuaian diri, serta memberikan perspektif masa depan yang lebih cerah dalam kehidupan jiwanya. Yang kedua, membantu penderita dalam mendiagnosis bentuk-bentuk psikopatologi. Yang ketiga, membantu penderita dalam menemukan langkah-langkah praktis dan pelaksanaan terapinya. Ciri umum dari psikoterapi adalah memberikan kepada pasien suatu perasaan akan harapan. Pasien pada umumnya memasuki terapi dengan harapan memperoleh bantuan untuk mengatasi masalahnya. Terapis yang bertanggung jawab tidak menjanjikan hasil atau menjamin kesembuhan, melainkan dia menanamkan harapan-harapan positif yang membantu pasien mengarahkan tingkah laku adaptif. Di sini tentu bicara berkaitan dengan psikoterapi dalam perspektif Islam adalah ya mungkin kalau umum namanya adalah terapis ya. Kalau psikoterapi Islam mungkin lebih lebih umum ya. Tapi secara prinsip adalah kalau psikoterapi dalam perspektif Islam itu adalah memberikan keyakinan-keyakinan ataupun juga eh, ajakan-ajakan moral ataupun juga bimbingan-bimbingan teknis berkaitan dengan mengatasi masalah-masalah jiwa atau masalah-masalah akhlak yang ada di dalam diri seseorang itu. Nah, dengan tujuan apa? Dengan tujuan adalah memberi pandangan yang positif ataupun juga memberikan sesuatu yang positif ataupun juga memberikan sesuatu yang memiliki nilai-nilai yang baik untuk kedepannya kepada kepada pasien ataupun juga kepada orang yang konsultasi konsultasi kepada kita. Walaupun demikian, disadari sepenuhnya bahwa psikoterapi sebagai ilmu yang dikembangkan dalam budaya Barat sangat mungkin dalam mengkonstruksi batang tubuh keilmuannya atau body of knowledge-nya berdasarkan pada nilai-nilai, pola pikir atau paham masyarakat yang sekuleristik. Memang bicara berkaitan dengan psikoterapi ini kan ilmu psikologi yang sudah jadi, yang sudah matang itu kan dari Barat. Sehingga seringkali memang
berkaitan dengan psikoterapi Islam itu lebih ke dalam komplementer ataupun sekunder. Tapi tidak apa-apa, itu memberikan alternatif kepada diri kita sebagai mahasiswa psikologi untuk menjelaskan bahwasannya ada psikoterapi yang bisa menjadi alternatif ataupun bisa menjadi komplemen, menjadi penyempurna berkaitan dengan praktek-praktek sebagai seorang psikolog. Ya. Psikolog yang beraliran sekulerisme ateisme menganggap agama tidak lebih sebagai sebuah khayalan dari orang-orang yang frustasi dan kalah dalam bersaing dalam perjuangan politik dan ekonomi. Sehingga memang kalau kita bicara berkaitan dengan psikologi Barat, berkaitan dengan nilai-nilai Islam memang tidak dipakai. Contoh kita bisa melihat ya seperti John B. Watson, seorang psikolog kelahiran dari Amerika yang dia beraliran sekulerisme ateisme, tokoh behaviorisme itu tidak mengakui adanya konsep Tuhan di dalam psikologi. Ataupun juga yang paling terkenal Sigmund Freud ya, seorang psikolog awal dari Austria. Freud menemukan persamaan antara perbuatan obsesi yang dianggap negatif, kompulsif, dan upacara-upacara agama itu memiliki ketersambungan atau intinya berkaitan dengan urusan-urusan agama itu punya ketersambungan sehingga seseorang yang menderita gangguan jiwa eh, kompulsif behavior misalnya terpaksa mengulangi perbuatan atau kata-kata tertentu yang tidak ada gunanya kendati pun menurut logika dan kesadarannya ia tidak menginginkan hal itu seperti itu berdasarkan dari pikiran masa lalu, kognisi masa lalu yang berkaitan dengan urusan-urusan agama. Karena bagi Watson ataupun Freud, agama itu lebih cenderung kepada nilai-nilai masa lalu, arketip-arketip masa lalu yang selalu mengendap ke dalam jiwa seseorang yang nilainya itu negatif. Nah, itu nanti yang tentu membedakan dengan psikologi Islam yang menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai dasar di dalam untuk cara pengobatannya gitu. Selanjutnya, kata Muhammad Usman Najati, seorang ahli teori psikologi Islam, baru-baru ini muncul beberapa kecenderungan di antara para psikolog yang menyerukan pentingnya agama dalam kesehatan jiwa dan mengobati sakit jiwa. Tentu Usman Najati menyampaikan bahwasannya nilai-nilai agama, nilai-nilai religius itu penting bagi psikolog di dalam nanti memahami berkaitan dengan psikologi ataupun psikologi Islam untuk membantu pengobatan berkaitan dengan khususnya berkaitan dengan sakit akhlak ataupun sakit jiwa. Mereka berpendapat bahwa dalam keimanan kepada Allah terdapat kekuatan luar biasa yang memberi orang beragama kekuatan spiritual yang membantunya dalam menanggung kesulitan-kesulitan hidup dan menghindarkannya dari kegelisahan yang menimpa kebanyakan orang yang hidup di zaman modern ini, yakni zaman yang dikuasai kehidupan material dan didominasi oleh persaingan keras untuk memperoleh materi. Sehingga sebenarnya nilai-nilai agama yang paling utama itu adalah nilai-nilai spiritual. Psikologi Barat lebih ke dalam nilai-nilai material gitu. eh ada seperti yang disampaikan oleh contoh ya, bagaimana psikologi barat itu, khususnya pasca behaviorisme, psikologi humanistik ini memiliki eh, nilai-nilai yang positif terhadap agama. Seperti dicontohkan oleh William James ya, seorang psikolog dari Amerika. Sebagaimana pendapat dari William James, seorang psikolog Amerika, dia mengatakan bahwa tidak ragu lagi bahwa terapi yang terbaik bagi keresahan jiwa adalah keimanan kepada Tuhan.
Keimanan kepada Tuhan adalah salah satu kekuatan yang tidak boleh, tidak harus dipenuhi oleh untuk membimbing seseorang dalam hidup ini. Selanjutnya dia berkata bahwa antara manusia dan Tuhan terdapat ikatan yang tidak terputus. Tentu William James adalah orang yang religius ya. Ya tentu dia bukan orang Islam, tetapi dia punya pandangan positif terhadap terhadap agama. Bahwasanya agama itu juga bisa menjadi terapi di dalam menghilangkan keputusasaan, menghilangkan hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan keresahan jiwa. Ataupun juga Jung ya, Gustav Jung ya, seorang psikolog dari Swiss, psikolog lain yang mendukung hal tersebut atau setelah William James adalah Carl Gustav Jung dari Swiss. Semua pasien yang pernah diobatinya, kata Jung, yang usianya di atas 35 tahun memiliki problem yang bersumberkan pada kebutuhan akan agama. Pasien tersebut baru sembuh setelah mereka kembali kepada wawasan agama. Tentu kita belajar dari James, Jung, para psikolog besar dunia ini, mereka memiliki nilai-nilai yang positif terhadap agama. Sehingga saya menyampaikan berkaitan dengan psikoterapi dalam perspektif Islam tentu didasarkan juga dari semangat-semangat psikologi Barat yang juga punya nilai positif terhadap agama. Psikopatologi dalam Islam dibagi dalam dua hal yaitu duniawi dan ukhrawi. Psikopatologi yang duniawi adalah gejala atau penyakit kejiwaan seperti yang telah dirumuskan oleh psikologi modern. Sedangkan psikopatologi ukhrawi adalah penyakit akibat penyimpangan terhadap norma atau nilai moral, spiritual, dan agama. Tentu di sini kalau psikologi barat lebih ke dalam psikopatologi duniawi, kalau kita lebih ke psikopatologi ukhrawi. Dalam perspektif spiritual religius, Ibnu Miskawai dalam kitabnya Tahdhib al-Akhlaq wa Tatir al-Arak mengatakan bahwa jenis penyakit jiwa adalah kebalikan dari empat kebajikan. Empat kebajikan ini di dalam Islam yang pertama adalah kearifan, orang yang arif dan bijaksana, kesederhanaan, orang yang tidak bermewah-mewah, keberanian, bukan orang penakut, dan orang yang adil. Kalau orang-orang yang memiliki sifat berkebalikan dari arif, sederhana, berani, adil, maka itu bagian terhadap orang-orang yang menyalahi nilai-nilai norma di dalam agama. Bagian dari orang yang memiliki sakit jiwa, kalau dalam bahasanya psikologi Islam. Kita kembali ke psikoterapi barat ya. Dalam psikoterapi barat atau disebut sebagai psikoterapi duniawi, maka ada beberapa cara atau keilmuan yang itu sudah baku ketika kita bicara berkaitan dengan psikoterapi barat. Ada eh, namanya person centered therapy, terapi yang digagas oleh Carl Roger. Ada ini saya kasih contoh-contoh ya berkaitan dengan psikoterapi barat. Ada yang namanya terapi Gestalt ya, yang dianeksasi atau diinisiasi oleh Frederick Esper atau terapi behavioral atau terapi eksistensial atau terapi rasional emotif behavior. Ini semuanya terapi-terapi yang sudah baku di dunia barat ya, yang itu ketika ada orang yang memiliki gangguan moral, gangguan jiwa, kesehatan jiwa itu biasanya terapinya dengan beberapa teori ini atau dengan beberapa praktek ini. Lalu bagaimana kita bicara berkaitan dengan psikoterapi Islam? Tentu bicara berkaitan dengan psikoterapi Islam itu adalah berkaitan dengan gangguan moral, gangguan jiwa, atau penyakit akhlak dan sebagainya yang berkebalikan dari empat nilai dasar tadi. Contoh tadi berkaitan dengan keadilan, kesederhanaan, dan sebagainya.
maka Islam itu juga memiliki perspektif berkaitan dengan penyembuhannya. Tentu penyembuhan di sini lebih ke dalam hal-hal yang sifatnya ibadah yang sudah umum dilaksanakan oleh kita. Tinggal bagaimana kita ini sebagai psikolog itu bisa memberikan nilai-nilai umum berkaitan dengan ibadah, baik itu mahdoh, gairu mahdoh ini di dalam Islam ini nanti dengan penelitian-penelitian yang ilmiah. Bagi psikoterapi Islam, nilai-nilai ibadah yang ada di dalam ajaran agama Islam itu sebenarnya merupakan bagian dari psikoterapi. Yang pertama adalah sholat ya. Eh, Terminologi sholat mengisyaratkan dalamnya terkandung adanya hubungan antara manusia dan Tuhan. Tentu banyak hal ya kita bicara berkaitan dengan sholat ini. Sholat itu mulai dari toharoh, itu tentu ada manfaatnya baik jiwa dan raga, ataupun sholat itu punya manfaatnya baik dalam jiwa dan raga. Satu penemuan yang bagus adalah dari Profesor Soleh ya, yang ketika meneliti tentang sholat tahajud, bagaimana sholat tahajud itu punya nilai-nilai yang baik terhadap kesehatan, baik jiwa ataupun raga. Yang kedua adalah puasa ya. Puasa secara etimologi berarti menahan terhadap sesuatu, baik yang bersifat materi maupun non-materi. Menurut istilah puasa adalah menahan diri di waktu siang dari segala yang tidak membolehkannya. Maka sebenarnya puasa ini juga bagian dari psikoterapi Islam adalah bagaimana dengan puasa itu orang berusaha untuk menahan hawa nafsunya. Seperti disampaikan kemarin ya, dalam jiwa, dalam pandangan Freud kan jiwa kan dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah id, yang kedua adalah ego, yang ketiga adalah super ego ya. Id itu adalah jiwa iblis, ego itu jiwa rasional, super ego itu adalah jiwa malaikat. Bagaimana agar kita bisa menekan jiwa id yang iblis itu ya caranya adalah dengan menahan ya. Puasa itu adalah usaha kita untuk menahan dari hawa nafsu yang siang nggak boleh makan jadi yang biasanya makan jadi nggak boleh makan ataupun yang siang mungkin banyak hal yang bisa dilakukan ketika puasa itu harus ditahan. Itu adalah cara-cara untuk menahan dari hawa nafsu. Yang ketiga adalah sedekah ya. Diambil dari bahasa Arab sodakoh berasal dari kata sidik berarti kebenaran. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Ya, kita ini memiliki sesuatu yang dicintai. Maka bagaimana agar kita tidak merasa memiliki di dalam diri kita itu adalah kita bisa berzakat, infak, dan sodako. Memberikan hak orang lain yang ada di dalam diri kita. Itu sedekah itu bagian dari latihan kita ya, agar sesuatu yang dicintai itu ya tentu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau terlalu cinta itu juga tidak baik ya, apalagi cinta harta dan sebagainya. Maka memberikan kepada orang lain dan orang lain itu punya manfaat itu akan membahagiakan diri kita. Orang yang bersedekah itu akan bahagia. Nggak ada itu orang yang bersedekah tidak bahagia. Mungkin kalau orang yang membayar pajak itu nggak bahagia. Tapi kalau sedekah itu membahagiakan. Yang ketiga adalah berkumpul dengan orang baik. Yang keempat, berkumpul dengan orang baik. Berkumpul dengan orang baik adalah membangun lingkaran pergaulan dengan orang yang memberi nilai positif, bukan dalam lingkungan yang penuh toksik atau penyakit. Kita berkumpul dengan orang lain, orang yang sama-sama nilai kebaikan, mengajak kepada kebaikan lebih baik daripada kita berkumpul dengan orang yang toksik, mengajak kepada keburukan. Sehingga dalam hadis disampaikan ya, bahwasanya orang yang bergaul dengan penjual minyak wangi itu kita akan kena minyak wanginya. Orang yang bergaul dengan tukang ya mungkin bau kira-kira gitu ya. Walaupun bukan berarti tukang itu nilainya negatif ya, tetapi kita akan ikut bau. Nah, sehingga berkumpul dengan orang baik itu akan menjadikan psikologi kita itu baik. Yang kelima adalah doa ya. Doa adalah usaha untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa adalah usaha menghubungkan manusia dengan Tuhan. Kita berdoa itu bagian dari usaha menunjukkan bahwasanya kita itu manusia yang dhaif ya.
kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesuatu yang penting juga. Kita jangan merasa jumawa. Bahwasanya ada yang lebih tinggi dari kita yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah taubat. Di antara obat menawar yang paling manjur untuk menyembuhkan perasaan berdosa adalah bertaubat. Allah berjanji memaafkan bagi orang yang bertaubat ya. Kalau kita sudah punya dosa yang ada di dalam jiwa kita, maka dengan doa, dengan taubat itu akan menjadikan jiwa kita itu lebih ringan. Taubat itu seperti halnya kita minta maaf kepada orang ya. Suatu saat kita berbuat kesalahan, lalu kesalahan itu seperti mengendap ke dalam jiwa kita, lalu kita minta maaf kepada orang yang pernah kita berbuat salah. Lalu kita menyampaikan, Alhamdulillah sudah plong kira-kira gitu. Begitu juga dengan taubat ya. Anggap aja di dalam jiwa kita itu banyak dosa, ketika kita bertaubat, dosa itu akan mengikis berkaitan dengan hal-hal yang buruk. Sehingga ketika kita bicara berkaitan dengan taubat, maka nurani kita itu akan lebih tumbuh lagi pancarannya. Sehingga orang yang banyak dosa itu pancaran nuraninya itu redup, orang yang terhindar dari dosa, sedikit dosa itu pancaran nuraninya itu akan terlihat banyak. Seperti halnya lampu ya, ataupun juga mungkin lampu yang redup itu kira-kira banyak dosanya. Nah, maka lampu yang terang itu adalah orang yang dosanya itu tidak banyak. Nanti akan kita lihat ya, bahwasanya orang yang bertaubat, orang yang tidak banyak dosa itu biasanya dalam pergaulannya itu menjadi pribadi yang positif bagi orang lain. Eh, saya akan mengakhiri kuliah ini dengan eh, tulisan dari Alexis Carrel ya. Alexis Carrel itu sebenarnya seorang dokter ya, dokter fisiologi, ahli bedah dari Prancis yang peraih Nobel dalam bidang kedokteran ya. Tapi tulisan dia sangat bagus sekali berkaitan dengan urusan jiwa manusia. Atau mungkin kalau kita ya psikologi jiwa ya. Salah satunya nanti buku yang paling terkenal adalah Man the Unknown ya. Itu kalau dibahasakan eh, Indonesia itu adalah bahwasanya manusia itu adalah makhluk misteri kira-kira gitu ya. Maka perlu dipelajari. Mempelajari manusia itu tidak akan habisnya. Alexis Kaler, seorang ahli bedah, dalam bukunya Pray Berdoa atau Doa menyampaikan tentang pengalaman-pengalamannya dalam mengobati pasien. Tulisnya, banyak di antara mereka yang memperoleh kesembuhan dengan jalan doa. Menurutnya, doa adalah suatu gejala keagamaan yang paling agung bagi manusia, karena pada saat itu jiwa manusia terbang menuju Tuhannya. Demikian apa yang saya sampaikan berkaitan dengan psikoterapi di dalam Islam. Tentu nilai-nilai ini yang mendasari di dalam nilai kita, di dalam keagamaan, apalagi di dalam agama Islam. Dan agama Islam itu memberi inspirasi, memberi jawaban berkaitan dengan masalah-masalah akhlak, masalah-masalah jiwa yang tentu bisa menjadi terapi komplement bagi terapi yang secara psikologi umum itu belum banyak dinikmati oleh kita. Maka kita sebagai mahasiswa yang tentu mungkin mayoritas Islam bisa menggunakan psikoterapi Islam itu sebagai bagian dari usaha kita untuk mengembangkan psikologi Islam. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.